Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Dr. Abi Hamid dan Umida selaku pengasuh pesantren seperti Melalui Hanifida. Yang kami hormati pula ada Bapak Ibu Dewan Guru, jajaran pengurus, serta semua teman-teman yang berbahagia. Dan tak lupa untuk keluarga saya di rumah, semoga saya selalu rezekinya dilancarkan dan segala usahanya dimudahkan. Pada kesempatan kali ini saya Hilal Fadila Aulia dari kelas 9 MTS Al-Qamar Ibani Fida. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya. Ada dari kitab Nabi Sulaiman, dari kisah Nabi Sulaiman, ada bab kedua. Nah, di bab kedua ini membicarakan tentang hakim. Jadi Nabi Daud alaihissalam atau ayah dari Nabi Sulaiman itu adalah seorang hakim yang paling bijaksana pada masanya, dalam kerajaan dalam kekuasaan kerajaan Bani Israel. Nah, Nabi Daud ini kan memiliki kedudukan, yaitu memiliki tata kerajaan Bani Israel tadi. Nah, dari sejak Nabi Sulaiman masih kecil, Nabi Daud itu sudah membiasakan sudah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman peran-peran penting agar kelak ketika jatuh tahtanya itu kayak gimana. Jadi Nabi Sulaiman tuh dari kecil sudah didampingi oleh Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini juga menyelesaikan banyak persoalan yang berada di negeri itu. Jadi orang-orang yang sedang berseteru, orang-orang yang lagi debat itu ada permasalahan, datangnya kepada Nabi Daud dan meminta kebijaksanaan itu apa. Nah, Nabi Daud itu juga sengaja mengajak Nabi Sulaiman kemanapun Nabi Daud itu datang misalnya ke pengadilan. Nabi Sulaiman juga ikut walaupun Nabi Sulaiman masih kecil. Jadi itu Nabi Daud sengaja untuk mengajak biar Nabi Sulaiman itu terbiasa. Nah, karena Nabi Sulaiman itu direncanakan untuk dijadikannya sebagai putra mahkota. Karena kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman itu sudah kelihatan dari kecil. Kayak Nabi Sulaiman itu termasuk yang paling pandai daripada saudara-saudaranya, termasuk yang bijaksana juga, terus dan tajam analisanya ketika menentukan keputusan. Jadi pernah suatu ketika ada orang yang datang kepada Nabi Daud untuk dimintai tolong untuk menghakimi. Jadi ceritanya ada orang yang memiliki kebun. Pada suatu malam tiba-tiba itu kebunnya rusak karena ternyata ada kayak kambing itu merusak. Nah, bagi orang yang pemilik kambing itu tadi disangkal gitu, kayak gara-gara kamu kebunku jadi rusak, misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya mereka baru datang ke Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud tuh memilih jalan tengahnya itu sebagai berarti orang yang punya kambing tadi harus berganti rugi dengan memberikan kambing itu kepada orang yang punya kebun tadi itu. Nah, tetapi ketika itu Nabi Sulaiman itu menyelat ayahnya, ngomong ke ayahnya untuk mengusulkan gimana kalau misalnya orang yang punya kebun itu tadi mendapatkan kambing tapi hanya diambil kayak misalnya dari kulitnya, perah susunya kayak gitu. Jadi sebenarnya miliknya masih punya milik kambing itu tadi. Dan milik kambing itu juga harus menanam sebanyak tanaman yang telah ditanam dahulu agar lebih adil. Jadi kalau misalnya udah sama-sama panen, nanti balik lagi kepada pemiliknya masing-masing, itu lebih bijak. Maka dari itu kemudian Nabi Daud malah semakin kesini iya, ternyata Nabi Sulaiman itu berhak untuk mendapatkan putra mahkota tadi. Nah, semua ketika ya pasti kalau kita benar-benar dalam kebaikan itu masih ada aja halangannya misalnya gitu ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu telah disiapkan untuk menduduki tahta singgasana kerajaan pada masa Bani Israil tadi. Kemudian kakaknya yang bernama Abishalom itu tidak terima. Loh, Sulaiman masih kecil, sedangkan aku kakaknya yang harusnya menjadi pewaris dari Nabi Daud alaihissalam. Kenapa bukan aku kayak gitu. Akhirnya dia kakaknya itu tidak terima. Akhirnya menghalalkan segala cara dia itu berusaha untuk agar dia yang mendapatkan sebagai putra mahkota, agar dia mendapatkan seluruh warisan dari sang ayah. Dia tuh menghasut para rakyatnya, kayak misalnya datang ke rakyatnya gini. Dia sampai di depan kerajaan. Dia kalau orang yang bilang ke rumah ayahnya, dia yang bakal nyelesain masalahnya. Setelah dirasa cukup, dia meyakinkan rakyatnya agar dia mendapatkan
pengikut kayak gitu. Kemudian tiba suatu ketika si kakaknya itu tadi merampas kekuasaan ayahnya tadi. Ketika dirampas, Nabi Daud itu melakukan istikharah karena sudah tidak kuat lagi, dalam kerajaannya hancur, negerinya hancur karena anaknya sendiri, karena ulah anaknya sendiri. Akhirnya beliau itu bersama para pengikutnya, beberapa pengikutnya pergi ke Bukit Tin. Di situ beliau istikharah, akhirnya didapatkan petunjuk. Akhirnya beliau itu mengutus para prajuritnya untuk balik lagi ke dalam kerajaannya itu, tapi dengan syarat satu, tidak membunuh sang kakak. Tetapi takdir Allah, qadarullah, akhirnya kakaknya itu meninggal juga karena kakaknya tadi itu sudah benar-benar menantang keras agar kuasa itu dapat diambil lagi oleh ayahnya. Jadi ketika sudah meninggal, akhirnya kuasa jatuh ke tangan ayahnya lagi, dan ketika ayahnya sudah wafat, kerajaan itu jatuh kepada tangan Nabi Sulaiman SAW. Dan Nabi Sulaiman itu menduduki tahtanya pada usia 13 tahun, kayak gitu ya guys. Jadi kayaknya prestasi pada malam hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ini hanyalah sedikit kisah yang bisa saya curahkan dalam malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.